Kalau misalkan kita napak di lantai atas, dari bawah itu kedengeran, jadi kedengeran bruk 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 kayak gitu. Serem amat ya. Nah, barusan Mbak Kiki lihat ini nggak, apa ada mbah-mbah pakai daster bilang gitu. Posisi tidur itu aku ngerasa kayak ada orang besar hitam ngeliatin dari pintu. Halo Sobat Mistis, kembali lagi di nge-review mistis, obrolan ngeri berbau mistis. Untuk kali ini kita kedatangan lagi sama Mbak Kiki nih. Mbak Kiki mau cerita apa? Mau cerita masih seputar Semarang. Berlanjut dari cerita yang pekerjaan skincare itu. Ya pokoknya masih area Semarang. Jadi tapi beda tahun. Jadi setelah di skincare itu 4 tahun di kerja di situ, aku resign tahun 2018 ya. 2018 awal itu keterima di salah satu perusahaan di Semarang, itu di Simpang 5. Jadi tempatnya itu di dekat Simpang 5. Kali ini nggak ada mes, nggak ada asrama, jadi ngekos, cari kos sendiri. Yang kos sendiri, nyarinya yang agak murah lah ya, karena kan anak rantau. Jadi itu ngekosnya di daerah peleburan. Peleburan kan agak rame ya. Rame, walaupun rame, kos-kosannya itu sepi. Tapi karena kos-kosannya ini kos-kosan cewek dan untuk para pekerja. Karena para pekerja ya berarti kan kalau anak kuliahan kan masih pada ngumpul. Kalau anak kerjaan kan ada yang shift malam, ada yang main apa gimana. Itu nggak bareng sama ibu kos, nggak bareng sama ibu kosnya. Kamarnya berapa ya? Ada 6 kamar. Satu ada lantai, nggak lantai atas sih ya. Itu sebenarnya kamar lantai atas itu yang dipaksakan. Jadi ya bukan 2 lantai rumahnya, tapi kayak dibikin di atas gitu. Aku nggak tahu, pokoknya tangganya itu terbuat dari kayu. Atasnya itu pas di atas lantainya apa? Pakai apa ya, kayak kayu itu, kayak kayu. Pokoknya kalau misalkan kita napak di lantai atas, dari bawah itu kedengeran, jadi kedengeran bruk 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 kayak gitu. Serem amat ya. Nah, itu lantai atas itu jarang ada yang pakai. Katanya sih horor apa gimana nggak tahu. Itu aku ditawarin yang lantai atas apa lantai bawah. Aku milihnya yang pas di bawah lantai 2. Jadi pas di bawah ini. Jadi yang di atas tuh berarti berapa kamar, Mbak? Satu kamar doang, tapi pakai kayak kayu itu loh, kayak kayu. Jadi pokoknya kalau misalkan ada yang naik ke atas itu kedengeran, ada yang jalan di atas itu kedengeran. Dan sekat-sekat per kamarnya itu pakai triplek. Itu bentuknya rumah ya, maksudnya rumah yang dibikin kos-kosan. Ada 6 kamar, itu para pekerja semua. Yang 3 kamar itu pegawai Indomaret. Pegawai Indomaret kan biasanya 24 jam kan ya. Jadi ada pas dia jam shift malam, jadi kos-kosannya itu jarang ada orang. Pas posisi aku pulang kerja. Aku kalau pulang kerja itu sekitar jam 5 sore. Jam 5 sore itu mesti kos-kosan itu pasti nggak ada orang. Satu orang pun tuh nggak ada, biasanya itu nggak ada. Tapi kalau aku pagi bangun tidur itu ada, masih ada yang barengin. Pas mandi, nungguin mandi atau gimana itu ada. Nah ini
pas awal-awal beberapa hari di kos-kosan itu memang nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian aneh atau gimana, itu enggak. Awalnya itu udah berapa bulan aku di kos-kosan ya, mungkin hampir 2 bulanan lah, 2 bulan di kos-kosan itu aman, nggak ada apa-apa. Ini kejadiannya awalnya bukan aku yang merasakan ataupun aku yang dilihatin, itu enggak, tapi temanku. Jadi aku pulang dari kantor itu jam 5 sore, pulang ke kos-kosan, temanku main. Mbak, aku ikut ke kos-kosanmu ya, soalnya mau nungguin suamiku jemput. Ini belum jemput, masih perjalanan. Oh iya, enggak apa-apa, ayo, tuh kan. Posisi jam 5 itu kan berarti mendekati maghrib kan. Temenku tak suruh istirahat di dalam kamarku itu kayak kamar sepetak, bener-bener sepetak kasur, terus kasurnya itu ngadep ke pintu, sebelah pintunya itu ada lemari kecil kayak gitu. Temanku tak suruh masuk, aku teleponan sama pacarku waktu itu kan. Ya sekarang jadi suamiku. Nah tak tinggal aku ke depan dulu ya, maksudnya Mbak tak tinggal ke depan dulu, aku mau telepon gitu. Oh Mbak, nggak apa-apa, oh ya wes istirahat sih, tiduran sih. Iya, aku ke depan, berarti ini kamar, aku ke depan rumah ya. Beberapa menit temanku nyamperin. Ini posisi temanku nyamperin itu langsung, kan aku lagi teleponan, dia nyender di pintu, cuman nggak ngomong mbak apa gitu, nggak, paling gitu. Gitu. Aku lagi ngopo sih bentar, aku lagi telepon, aku bilang gitu, mbak gitu. Nah yo wes, aku tak matiin kan, teman-teman, ngopo mbak, tapi dia itu kayak mbak gitu, ketakutan, kayak posisi ketakutan, bener-bener tangannya tuh dingin banget loh mbak. Aku sampean kenapa ya, aku sampai gitu kan. Mbak itu, barusan Mbak Kiki lihat ini nggak, ada mbah pakai daster, bilang gitu. Mbah pakai daster, lah sopoi, aku ngomong mbah pakai daster di sini nggak ada ibu kos dan nggak ada pembantu ataupun maksudnya nggak ada ibu-ibu yang jaga atau gimana tuh, enggak. Oke. Beneran mbak, oke. Beneran, yuk ayo masuk sih, posisi maghrib kan, yuk ayo masuk sih. Masuk ke kamar lagi dicerita, katanya mbak beneran tadi itu aku kan tiduran posisi tidur, dia mempraktekkan aku tiduran di sini toh mbak, tiduran karena posisi kasurku itu ngadep ke pintu, otomatis dia kan tiduran sambil liatin arah pintu, walaupun dia mainan HP, bilang gitu. Lah posisi aku lagi tiduran toh mbak, ujuk-ujuk ada nenek itu liatin bener-bener liatin tapi diem, bilang gitu. Nenek pakai daster, diem, rambutnya putih, kayak kayak dikuncir gulung biasa, kayak nenek biasa lah. Masa toh mbak, lah aku kan posisi kalau misalkan itu ada orang masuk atau apa kan otomatis kan ngelewatin aku yang di depan kan, itu nggak ada orang lewat atau apa, aku langsung masa toh enggak, maksudnya palingan pikiranmu apa gimana, maksudnya soalnya selama aku di sini emang nggak ada apa-apa juga. Teman-teman yang di kos-kosan itu nggak ada cerita aneh-aneh, maksudnya tentang kos-kosan itu ndak, walaupun kos-kosannya sepi memang aman menurutku. Maksud kamu yang baru di sini langsung diliatin, mbak beneran, ya wes toh aku udah dijemput sama suamiku, aku tak pulang dulu ya, piye toh katanya mau main langsung cepet-cepet, ya wes lah. Semenjak itu otomatis aku tersugesti kan, maksudnya tersugesti, wah maksudnya ada ini lagi, diliatin aku yo di sini udah sopan kan, masih kayak kembali ke zaman dulu. Kalau misalkan sama dunianya sana itu harus ada sopan santun ini itu, jadi aku tuh udah sopan, kagak berisik ya. Nggak berisik, mau berisik sama siapa, aku di situ sendiri kan, maksud sendiri. Kalau misalkan nongkrong juga
sama temen juga di luar, nggak pernah di kos-kosan karena aku setiap kali pulang kerja itu jarang di kos-kosan, mesti main. Nanti pulangnya kos-kosan tuh posisi udah ngantuk tidur. Nah ini beberapa hari kemudian itu posisi malam aku tidur itu aku nggak tahu itu jam berapa ya, aku nggak itu lampu aku waktu itu lampunya mati kan, lampu mati, posisi tidur kan ada kunci pintu kamar itu tak taruh di mejanya itu kecil, jadi meja kecil kayak meja samping kasur, kasurnya itu lesehan, jadi mejanya itu samping kasur lah kayak gitu. Udah bener-bener tak taruh di situ ada tempat buat kunci, bener-bener ada tempat buat kunci. Itu kayak aku tuh kayak dijatuhin sama kunci, jadi ceplok kayak gitu. Kunci itu langsung kayak kena di kepala aku, cetek langsung. Hah, bangun toh. Pikir aku bayangin itu kayak ada orang yang yang jatuhin, tapi posisi kan nggak ada apa-apa. Cuman memang posisinya kalau itu mimpi, otomatis kuncinya tetap di tempat. Masih di tempat yang sama kan, itu bener-bener jatuhin kepalaku. Aku langsung, kunci sing jatuhnya sopo. Kalau kalau kejatuhan kesenggol kan berarti kamu nyenggol mejanya, ini kan enggak kan? Masalahnya mejanya, kuncinya itu ini posisi misalkan aku tidur ya sini, ini meja, kalaupun aku nyenggol si kunci ini jatuhnya nggak langsung ke kepalaku dari atas dong, tepluk kayak gitu kan, enggak. Ini tuh bener-bener dari atas tepluk kayak gitu. Aku langsung, kunci jatuh dari mana? Ya aku langsung bilang, apa kunci dari lantai atas ada bolong terus jatuh ke bawah atau gimana? Langsung, opo ya, langsung aku pemikiran ini, mungkin ini ya disuruh bangun, suruh sholat tahajud. Tapi memang saat itu langsung sholat sih, karena posisinya coba langsung buat sholat aja. Ya udah, posisi buat sholat ya wes, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Tuh setelah itu nggak ada apa-apa berhari-hari. Ini posisi hari libur kayaknya posisi hari libur atau apa. Aku kan biasa setiap kali pulang kerja itu senam, kayak nge-gym kayak gitulah. Karena libur otomatis aku nggak ada temen buat karena di perusahaanku itu ada fasilitasnya buat nge-gym, buat kayak senam lah. Ini karena aku lagi proses diet juga, jadi posisinya itu aku senam sendiri pakai YouTube, kayak lihat YouTube terus aku senam di depannya kayak gitu. Ini mungkin kesalahanku, senamnya itu posisi mau maghrib. Ini aku lagi haid dong, masih lagi halangan, jadi lagi halangan ya wes, nggak ada tanggungan buat sholat juga, makanya posisi maghrib aku senam kan ya ini sih ya nggak inget waktu nggak inget waktu, senamnya maghrib. Jadi posisi adzan maghrib dan sebagainya itu aku malah nyetel YouTube buat senam lah. Ini senamnya itu di depan kamar. Jadi posisi kamarku itu ini TV yang buat tempat senamnya itu di sini. Nah, ini tuh ada tangga kayu yang tadi aku bilang, tangga kayu yang buat ke lantai atas. Jadi aku lagi senam lah, senam. Itu tahu-tahu kayak dikibasin apa kayak rambut diskelebatin. Nah, iya kayak gitu. Disampar ya. Disampar sama rambut orang. Kalau misalkan rambutku, ini posisinya aku senam, otomatis rambutku aku gelung-gelung itu loh Mbak, maksudnya kayak di bundel-bundelnya itu loh. Ini bener-bener kayak gitu langsung, rambut, iki udah rambutku, ini bukan rambutku,
ini rambutnya bukan rambutku, pokoknya bukan rambutku. Aku tanpa menoleh ke belakang atau tanpa apa langsung ngambil HP masuk kamar. Udah langsung. Terus saat aku masuk kamar itu ada orang, bukan ya itu yang aku tadi bilang, kayak ada orang napak ke atas lewat tangganya. Kan tadi aku bilang kan masih kedengeran kan, ada deg 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 deg. Padahal posisinya yang punya yang tidur di lantai atas itu waktu itu berarti kosong, bener-bener waktu itu pas kosong. Karena pas posisi aku masuk kan ditawarin juga, karena memang posisi lantai atas itu jarang banget ada yang mau. Itu kosong, nggak ada. Jadi semenjak kamu di situ juga nggak ada penghuninya. Nggak ada penghuninya. Itu beneran ada orang napak, dan itu di atas kedengeran duk 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 kayak gitu. Itu posisi maghrib dan aku barusan dikibasin sama rambut dong. Ini berarti itu kuncinya ikutan senam, Mbak. Iya, mungkin aku langsung ini antara dia pengen ikut senam atau dia mengingatkan aku kalau maghrib itu mending jangan senam. Jangan senam sendirian. Oke. Jadi aku langsung oh ya posisinya langsung waktu itu nggak pikir panjang, aku langsung pergi dari kos-kosan. Maksudnya nggak keluar ya, maksudnya cuman aku pengen pergi dari sini karena posisi kos-kosan waktu itu cuman ada berarti aku yang penghuninya itu pada keluar. Pokoknya jarang ada orang. Terus yang terakhir itu nggak dilihatin, nggak di apa sih, cuman apa ya namanya, kayak direp-repi itu loh Mbak. Ketindihan. Itu namanya ketindihan atau apa posisinya. Setelah aku dijatuhin kunci, berapa hari kemudian itu jadi rasanya itu kayak apa ya, aku tidur, posisi tidur itu aku ngerasa kayak ada orang besar hitam ngeliatin dari pintu. Nah itu posisinya kan aku tidur ngadep pintu, katanya kalau misalkan ngadep pintu itu nggak tahu ya ini mitos atau apa, aku nggak tahu. Katanya kalau tidur itu kasurnya jangan ngadep pintu. Kalau ngadep pintu itu biasanya nanti diganggu atau gimana. Nah ini aku posisinya aku ngeliatin tidurnya itu pas posisi ngadep ke pintu, kayak ngerasanya itu kayak ada orang besar hitam. Jadi kayak bekep itu loh Mbak, kayak bekep, kita nggak bisa ngapa-ngapain, mau baca, mau gerak, mau apa itu kayak nggak bisa. Itu namanya apa? Bekepnya ke muka atau ke dada apa gimana? Dada. Berarti penindihannya lewat dada. Dada di dada. Okay. Dada. Itu bener-bener kayak nggak bisa ngapa-ngapain, mau baca apa, mau baca itu nggak bisa ngapain selama beberapa menit. Setelah berusaha buat baca sesuatu yang biar bisa lepas, itu berapa menit kemudian lah baca apapun baru bisa lepas. Udah setelah itu aku kan cerita kan sama teman-teman kos yang lain, ada yang ngerasa nggak diliatin atau diganggu atau di apa. Mereka nggak ada salah satu pun yang diganggu atau apa, cuman aku yang di situ. Padahal aku ngerasa aku nggak di situ, nggak ada ribut-ribut, nggak melanggar apa-apa ya? Mungkin nasib yang horor, yang horor membuntuti yang horor atau gimana. Udah sih kayaknya di kos-kosan hanya sekedar diliatinnya cuman kayak gitu. Kalau aku sih ngelihatnya gara-gara posisi kamar aja sih Mbak. Maksudnya karena kamarmu kan yang benar-benar apa ya, bersinambung sama kamar atas itu. Dan memang jadi kamarku itu sendirian. Yang lain kan pojok kan? Iya, yang lain itu sini 1, 2, 3, 4. Nah, kamarku tuh sendirian di sini. 5, 6-nya itu atas dan depan. Ngadepnya langsung ke ke pintu. Terus ada tangga naik. Udah gitu. Soalnya kan emang katanya sih kalau mitosnya kan lebih kayak kamar sejajaran sama tangga tuh lebih horor. Oh iya toh. Bukan masalah kasur sih. Oh. Biasanya tuh yang bersinambung sama tangga sampingnya
kamar ya udah Oh kayak gitu. pantesan ya. Berarti yang Lagi paling yang pojok. diganggu tuh bukan akunya ya, berarti tempatnya yang bermasalah, bukan aku ya. Ya mungkin salah juga pas senam Iya. maghrib Oh iya ya. ya. Jadi itu adalah Peringatan ya, guys. peringatan kalau misalkan Warning. senam itu melihat waktu dan kondisi mungkin ya. Kalau head jangan senam di waktu maghrib itu. Ada aja, oke. Mungkin mau cerita lagi Mbak? Apa ya? Sebenarnya banyak sih, tapi kapan-kapan lagi aja. Oke Sobat Mistis, kayak gitu cerita dari Mbak Kiki. Tonton terus buat cerita-cerita mistis yang lainnya di Review Mistis. Buat Sobat Mistis yang mau jadi narasumber, cek WA-nya di bio deskripsi. Tetap di Review Mistis, obrolan ngeri berbau mistis.